Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Jadi lanjutan daripada video atau cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi setelah saya diuji bersama dengan mantan istri yang tercinta dan saya berpisah, saya pun istilahnya tidak merasa kayak bagaimana lah, pokoknya biasa-biasa karena mungkin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala meskipun saya sangat mencintai kepada mantan istri yang tercinta, tapi mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Maka kembali lagi kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini ujian dari orang tua saya diuji, tapi termasuk adalah ujian bagi saya. Maka beberapa tahun atau beberapa bulan mama saya tinggal di Masamba, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja di salah seorang untuk bekerja kebun, akhirnya bermasalah dengan ekonomi atau lain-lain sebagainya, maka pindah lagi ke di tempat orang lagi untuk menjadi penggembala kambing. Akhirnya bermasalah lagi karena mungkin tidak sesuai pembagian menggembala kambing. Maka mama saya menelpon saya, nak, kehidupanku seperti kayak tersiksa aku rasa di sini, kayak lebih susah hidupku kurasa. Sebelum saya dulu waktu saya jadi janda, saya tidak seperti ini kurasa hidupku. Kenapa sekarang saya sudah menikah tambah susah kurasa hidupku karena bekerja, Pak, baru bisa makan di kampung, biar tidak kerja ke 1 bulan bisa jak makan. Dan jangan cerita begitu, Mak, tidak baik. Maka saya telepon adikku, bilang, Dek, panggil lagi mama tinggal di rumahmu, jangan kau kasih begitu orang tua. Bilang, Kak, rumah juga di sini kecil, bagaimana mana mi anakku, bagaimana. Jadi saya bilang begini saja, Mak, pulang lagi di kampung karena ada di rumah. Kenapa mau ditinggalkan di rumah ya, di situ kosong. Maka dengan singkat cerita pulanglah di kampung. Tinggallah di rumah bersama dengan suaminya. Bilang perbaiki itu kebun yang ada, sawah dan lain-lain sebagainya. Jangan makin pergi di sana juga. Tidak lama kemudian, baru kapan 3 hari di kampung, Masya Allah, salah seorang keluarga saya mengusir, mau dibunuh orang tua saya. Dia bilang, kalau sampai 3 hari kau di kampung, 3 hari kau di rumah itu tinggal bersama suamimu, kubunuh kau. Maka mama saya ditelepon saya tengah malam, bilang, nak, kalau tidak pulang kau nak mati kak, mau kak dibunuh. Ku bilang, apa mau dibunuh? Kayak apa tuh kurasa itu, mak, kenapa namanya mau dibunuh? Nah, kita ini tinggal di negara hukum. Bilang, tidak nak, pulang kok. Jadi saya pada waktu itu pulang dengan, kalau tidak salah saya malam-malam pulang itu, melihat daripada keluarga atau orang tua saya diancam ingin dibunuh, sedangkan orang tua saya tidak bersalah. Saya pulang ke kampung bertemu dengan orang tua saya. Sebenarnya apa yang terjadi ini, Mak? Dibilang, katanya salah seorang keluarga dari Bapak Amuna tidak menginginkan saya tinggal di rumah ini. Dia mengusir saya untuk meninggalkan rumah ini. Aku bilang, kenapa bisa? Saya juga tidak tahu, nak. Jadi saya sebagai anak mengambil alih, maka saya datang ke rumah keluargaku. Karena saya ini adalah seorang pendakwa, harus istilahnya mengambil tengah-tengah, jangan ada yang
yang diambil-ambilkan. Maka saya datang bersilaturahmi. Sebenarnya ada apa ini? Oh, bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ku bilang, apa jalan terbaiknya sehingga ini bisa menjadi baik? Katanya, tidak ada jalan terbaik kalau dia tidak tinggalkan itu rumah. Kenapa tidak bisa seperti demikian? Nah, ini rumah saya. Bilang tidak, harus dia tinggalkan itu rumah. Jadi saya istilahnya sampaikan ke beberapa daripada pemerintah setempat, karena rata-rata kami berkeluarga di situ. Maka dia mengatakan, ketika kamu ini tidak pandai, nah maka beliau ini yang menjadi pengancam, dia akan dipenjara. Saya berpikir, apa yang harus saya lakukan ini? Sehingga tidak ada di antara kami ini yang masuk penjara. Semua berjalan dengan baik. Maka saya kembali lagi menemui dengan keluarga saya yang mengancam orang tua saya ingin dibunuh bersama dengan suaminya. Aku bilang, apa jalan terbaik yang harus saya laksanakan? Dia bilang, pokoknya kalau dia tidak meninggalkan itu rumah selama 3 hari, maka saya akan mendatangi rumahmu, kemudian saya bunuh itu 2 orang. Aku bilang, apa masalahnya? Nah, ini saya kira tidak ada masalah di sini karena baik semua. Dia bilang tidak. Jadi saya sebagai orang pendakwah harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Ketika kita mau melawan kekerasan, dilawan dengan kekerasan, maka semua akan jadi hancur. Maka pada saat itu saya menjadi dingin. Dan oke, kalau begitu saya yang mengalah. Saya sampaikan kepada saya punya mama dengan saya punya bapak tiri, kalau begitu bapak, begitu mak, kembali dulu lagi ke Masamba karena ada adikku di sana, dan insya Allah saya akan berjuang, bekerja semampu saya, kemudian saya kumpulkan uang, kemudian saya bangunkan ke rumah meskipun kecil, asalkan kita punya rumah nanti ditempati berteduh. Maka mama saya menerima usul saya. Maka kami mengalah bukan berarti kalah. Maka saya memutuskan mengalah tapi bukan berarti kalah, karena apabila kekerasan dilawan dengan kekerasan, semua akan menjadi hancur. Pada saat itu maka orang tua saya kembalilah ke Masamba kembali. Kemudian saya berjuang dengan sekuat tenaga mengumpulkan uang, dan alhamdulillah rezeki betul-betul kayak apa lagi namanya, kayak air mengalir di sungai, subhanallah. Tapi sampai di sini video yang saya buat pada saat ini. Nantikan daripada video selanjutnya. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.